Hai, assalamualaikum. Para konco, saya berada di Florencia, Nur Seri-Jaya yang ada di Kota Tegal. Ada yang request saya mereview bonsai-bonsai taman. Jadi tamu kita hari ini adalah Mr. Hendy Noviadi. Kasih tepuk tangan buat Ebek. Wow. Oke, kita langsung ke topik aja di podcast kita kali ini. Kita akan banyak belajar dari Mas Hendy ini yang sudah lama berkecimpung di dunia radio atau sebagai penyiar. Kemudian beberapa tahun belakangan ini saya perhatikan di YouTube juga sangat eksis dan bahkan sekarang ini subscribernya itu sudah 41.900. Kita di sini juga pengen tahu dan pengen belajar dari Mas Hendy yang sudah sangat tinggi jam terbangnya gitu ya. Siap ya Mas Hendy, sebelum kita ngebahas tentang gimana kiprah Mas Hendy dalam dunia YouTube, kita juga pengen dapat cerita nih, kiprah Mas Hendy dalam dunia penyiaran itu sudah berapa lama nih, mulai kapan, kemudian pengalaman-pengalaman di dunia radio itu seperti apa yang didapatkan, sampai kemudian relate dengan sekarang sebagai seorang content creator di YouTube. Waduh, kalau bicara tentang perjalanan dunia radio panjang, kayak sinetron Indosiar, ku menangis berseri. Banyak drama. Tapi nggak apa-apa, yang pasti saya mau mulai di dunia broadcasting radio itu tahun 90-an, tahun 90. Saya dulu di Radio Damasinta. Zaman masih pakai kaset ya Mas Hendy? Melewati itu semua. Ya udah, tapi itu luar biasa ya. Kemudian ya sampai sekarang. Sampai sekarang ini perjalanannya penuh liku. Tapi luar biasa, saya enjoy saja di radio, makanya sampai sekarang ini saya masih di Pop Brebes ini malah ya. Sekarang di Pop Brebes di CTP Radio Network. itu perjalanannya luar biasa sekali. Nah itu, ini saya juga terima kasih kepada CTP Radio Net ya, berkat CTP Radio Net ya perjalanan karir, perjalanan yang teramat sangat luar biasa, kemudian ilmu-ilmu yang didapat dari CTP Radio Net itu TOPBKT. Sampai kemudian Mas Hendy dari seorang penyiar, kemudian sekarang bertransformasi ya, menjadi seorang content creator. Itu juga awal ceritanya seperti apa? Apakah habis mimpi sesuatu kemudian membuat konten, atau memang dari Mas Hendy mengamati udah tahu bahwa ini bakal menjadi sebuah peluang besar gitu? Sebenarnya saya ngomong ini sudah ke teman-teman dulu kan, kalau setiap minggu meeting gitu ya sama teman-teman searea Pantura Barat, bahwa ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada CPP Radio Net, karena berkat CPP Radio Net dulu kan ada di program bahwa teman-teman dari radio itu harus bikin video. Nah dari situ coba kalau tidak diwajibkan untuk bikin video, mungkin saya nggak seperti sekarang ini. Nah beranjak dari sana, kemudian saya mulai bisa ngedit, bikin video. Awalnya sebenarnya anak saya, saya ngelatih anak saya untuk menjadi YouTuber cilik. Itu sebelum, iya, itu dulu saya ngajarin dia untuk jadi YouTuber cilik. Itu sebelum ada pembatasan usia ya di YouTube. Sekarang kan nggak boleh tuh anak-anak ya. Nah, tapi karena namanya juga anak-anak nggak jalan. Ya nggak jalan. Saya sebenarnya di YouTube tahun 2011, tapi saat itu kan belum aktif ya. Kemudian mulai lagi tahun 2019, jadi setahun lebih lah. Nah anak saya tidak jalan, kemudian saya nekat aja. Wah kalau begitu saya nekat aja, saya bikin saya. Ya masih belum pede, masih ketika lihat kamera bingung, karena kan biasanya lihatnya mic gitu ya. Kalau penyiar itu kan lihatnya mic, ini lihat ngomongnya bingung. Kemudian sampai kalau kita bikin video itu masih goyang, diprotes tuh dulu. Dan pusing kalau lihat videonya. Dan waktu itu sempat saya buka video Mas Hendy yang di awal-awal itu hanya foto-foto yang ditempel, kemudian
digabung sama musik sama tulisan kan? Jadi semacam Betul sekali. foto gitu. Awalnya seperti itu karena kita kan masih gaptek, masih gagal. Jadi ini kunci utama bahwa siapapun mereka yang bikin jadi konten kreator itu berawal dari yang ya seperti itulah perjalanannya seperti itu. Jadi belum bisa apa-apa, masih kacau, masih mencari bentuk. Nah kemudian ya karena apapun itu berdasar dari soul atau menjiwai, saya suka. Ya, saya suka membuat video-video seperti itu. Saya suka memang dari dulu ketika di radio itu bagian saya adalah bagian program, bagian kreatif. Jadi ketika saya melakoni ini ya sudah terbawa aja. Ini ilmu-ilmu yang saya bawa dulu, ilmu-ilmu dari radio itu loh. Nah makanya enjoy, kemudian ya berjalan seperti ini. Alhamdulillah ya tahun ini sudah cepet gitu ya. Iya, soalnya tadi saya sempat lihat ada satu video yang viewernya itu sampai 300.000 kali. Itu kan luar biasa, Mas Hendy. Aku aja sehari 300 itu udah luar biasa. Ya, makanya ya ketika menjadi konten kreator, bikinlah video yang sebagus-bagusnya, semenarik-menariknya. Tapi kita itu tidak tahu timing yang tepat, ya. Timing yang tepat bahwa video kita itu menjadi viral gitu ya. Nah ini ketika kita membuat video yang bagus, yang wah beda gitu, nanti suatu saat itu akan menjadi viral. Ya. Jadi timingnya aja kita butuh timing yang tepat itu loh. Tiba-tiba CEO-nya, ya, terus algoritmanya, analistiknya yang dari YouTube itu loh, ya kan video kita biasanya itu direkomendasi sama YouTube. Nah itu ternyata ketika direkomendasi banyak yang suka. Ya mungkin dari thumbnailnya, kemudian dari isinya seperti apa. Nah yang kemarin agak viral itu adalah 5 tanaman hias terlaris ya. Padahal saya sebelumnya nggak bikin tanaman hias, saya bikinnya adalah bonsai. Ternyata di situ 5 tanaman hias teralis itu ini kan lagi hit-hitnya tanaman-tanaman hias yang lagi booming ya. Betul. Setelah masa pandemi ini banyak disebut ada jambol bunga gitu ya. Nah, jambol, ya janda bolong dan lain-lain. Nah, itu ternyata menarik. Intinya ketika kita bikin ini lagi musim apa, kalau misal tanaman hias atau apa kita timing ini tepat. Tuh. Ya diuntungkan dari situ, makanya harus selalu bikin yang bagus-bagus. Ya, Mas kita Hendy tahu kapan video kita itu menjadi viral. Oke, dulu gimana ceritanya Mas Hendy itu bisa milih kontennya itu tentang bonsai? Apakah memang yakin bahwa ini konten bakal populer, atau memang dari Mas Hendy sendiri, karena aku suka bonsai, aku bikinlah yang aku suka? Saya kebetulan orangnya suka berteman dengan siapa saja, dan dari awal saya itu sudah hobi bonsai itu saya memang dari SMA, kemudian hobi ikan hias, cupang, lohan, tanaman hias, itu merupakan hobi-hobi saya. Ya, kemudian ketika saya bikin cupang, saya bikin video dan lain-lain, dan saya ketemu saat itu nggak sengaja ketika saya di Tegal, saya ketemu dengan ketua PPBI Kota Tegal ya, namanya Mas Tato Budiman, dan saya bikin videonya. Nah itu video di antara video-video yang lain ternyata bonsai itu video yang paling banyak viewernya, penontonnya. Makanya saya ambil, ini saya ngambil ini aja khusus untuk bonsai. Nah awalnya sih saya gebiah-uyah gitu ya, semua konten, semua apa saya videokan, bahkan acara-acara radio saya videokan. Nah dari situlah saya kemudian menganalisa ini video mana yang sebenarnya diharapkan oleh penonton channel saya. Tapi ternyata saya menemukan, ini yang terbanyak adalah bonsai. Makanya saya ambil harus bonsai. Karena di YouTube kan kita nggak boleh ambil banyak tema, ya satu tema cukup. Kalau Erwin memang ngambil podcast seperti ini ya podcast aja. Atau kalau misal mau ngambil bonsai aja. Nah bonsai masih termasuk tanaman hias, jadi masih masuk di sana. Itu. Oke, Mas Hendy, kemudian apa sih motivasi Mas Hendy kemudian serius menggarap channel YouTube-nya? Apakah memang ada satu tujuan tentang monetisasi,
Atau dari awal memang niatnya sebenarnya ya karena aku seorang penyiar radio, aku bisa ngomong, aku bisa bikin konten, aku udah terbiasa, jadi aku mau bikin aja, aku dokumentasikan dalam YouTube, nggak sampai kepikiran nanti bakal monetisasi gitu. Ya, itu yang sudah diomongkan Erwin itu ada semua ya. Memang seperti itu. Jadi ketika kita main YouTube, jangan sekali-sekali kita itu mengharapkan dapat uang atau mencari uang dari YouTube. Ya, kita akan pusing kalau itu ya. Karena saya hobi, saya senang, saya melakukannya dengan gembira, dan saya adalah seorang broadcaster, saya dari penyiar, dari bagian program. Nah, ketika saya bikin video-video itu, hatiku senang gitu. Apalagi ketika diupload terus yang nonton banyak, itu senang. Jadi saya tidak memikirkan apakah ini nanti channel saya itu banyak ditonton atau tidak, atau menghasilkan uang atau tidak, saya nggak peduli. Kalaupun itu dapat, itu berarti jackpot. Yes. Ya, keberuntungan itu pasti akan mengikuti. Nah, apa? Serius emang nggak ada Serius? nggak ada motivasi monetisasi awalnya nggak ada. Nah, monetisasi itu saya dimonet itu 4 bulan kurang ya. Tiba-tiba video saya itu sudah mencapai penonton ya, subscribernya sudah mencapai 1.000 lebih. Kemudian jam tayang itu sudah 6.000 malah. Wow. Nah, saat itulah kok dapat email ya, monet pun belum saya tanggapi Win, karena waktu itu KTP saya hilang. Di berapa bulan kemudian saya baru ngirim KTP saya. Itu agak terlambat loh sebenarnya. Dan gitu. waktu dapat penawaran ini sudah berjalan, kemudian waktu dapat penawaran monetisasi, gimana sebenarnya perasaan Mas Hendy antara ini harus aku eksekusi nih, atau udahlah santai aja gitu? Santai Win, karena saya tidak itu sih ya, tidak, ketika saya bikin channel ini saya tidak terlalu berharap akan menghasilkan uang, tidak gitu kan. Jadi enjoy aja, makanya saya terlambat kirim KTP dan lain-lain, dan sampai ditagih. Itu. Nah, ketika ini sudah saya lewati semua dan akhirnya kok alhamdulillah menghasilkan, ya udah, ini merupakan jackpot saya gitu kan. Iya, apa yang rezeki, apa yang sudah saya jalani itu ya udah enjoy. Nah, makanya saya tidak ngoyo ya, memang saya jadwalnya adalah 2 hari sekali bikin konten, dan itu enjoy sekali. Jadi ketika saya hari ini pun saya masih punya tabungan video-video yang belum saya upload. Luar biasa. Gitu. Jadi bukan 2 hari ini saya buat itu, enggak ya. Jadi sudah tabungan sudah banyak gitu. Karena sudah terbiasa terpola di tadi. Jadi ya, ketika saya bikin video pun betul, karena ketika saya bikin video itu bukan aku kudu, aku ini, enggak, seneng aja gitu. Itu. Iya, oke Mas Hendy, ini kan subscribernya udah 41.900 gitu ya. Apakah masih mempromosikan atau udah 41.900 sudah aman gitu? Artinya Mas Hendy ada target nggak, pengen nanti dapat silver play button gitu 100.000? Akhirnya seperti itu nanti 100.000 itu ya. Gini loh Win, seorang artis yang sudah jutaan saja itu masih jangan lupa subscribe gitu loh. Dan ini penting ternyata. Saya tidak terkadang sih, jangan lupa loh yang belum subscribe atau ada link sendiri itu ya, ada tulisan sendiri subscribe gitu. Ini memang harus ya, karena yang sudah berjalan 41, nanti kalau kita tidak seperti itu nanti malah agak telat gitu ya perjalanan ini. Sehari itu saya bisa subscriber itu bisa bertambah 1.000. Wah, 1.000? Jadi sudah jalan 1.000 Mas? 1.000 sehari gitu ya. Jadi sampai ini hampir, mungkin kalau ini sudah 40 ya, saat ini mungkin sudah, tadi Mas Erwin menyebutkan 41.000 sekian, ini mungkin sudah 42. Iya, 900 ya, ini mungkin sudah 42 gitu. Terus jalannya aja. Mas Hendy, referensi Mas Hendy dalam mengelola YouTube channel ini dari siapa saja? Mungkin ada YouTuber yang memang senior gitu ya, yang dijadikan Mas Hendy sebagai model. Saya orang yang
takut sebenarnya kalau meniru. Makanya ketika saya mau serius sebagai YouTuber yang untuk bonsai, saya menonton semua channel teman-teman bonsai yang sudah bikin channel bonsai, saya lihat dan saya analisa ya. Ini kekurangannya apa, saya harus masuk biar different, biar beda gitu ya. Saya tulis semuanya. Kemudian saya orang radio. Ini teman-teman yang di sana kok tidak ada listener gitu ya. Tidak ada standar kata. Makanya saya gunakan itu ilmu radio, saya pakai standar kata, saya pakai listener saya sebutannya apa. Nah, ini menjadi ciri khas sendiri. Misal ketika saya harus membuka greeting, hai, halo, hai, assalamualaikum, itu pasti ya. Kemudian polis saya bikin poro konco. Nah, poro konco itu kan teman-teman. Nah, saya bikin seperti itu, jadi yang beda. Nah, pada penutupan, karena ini video adalah sekejap, makanya saya katakan itu pasti ya. Semoga yang sekejap bermanfaat. Nah, ini standar kata ini yang saya temukan memang ilmunya dari radio ini. Yeah. Kemudian saya aplikasikan untuk YouTube saya gitu. Ini yang beda. Kemudian kalau di sana-sana ada hunting, kemasannya seperti itu. Saya kan dulu di radio itu bagian bikin iklan, bagian program, bagian produksi, ya. Makanya ketika saya bikin video di YouTube ini ya saya produksi sedemikian rupa, tak pakai string, pakai smash, pakai sound effect. Saya bikin ya semacam feature. Radio banget lah. Ya, jadi kemasannya kemasan radio itu sebenarnya. Karena sudah seperti itu, jadi ya udah enak saja, saya enjoy karena sudah terbiasa produksi dulu ya. Makanya ketika mau produksi itu ya saya harus harus beda lah dengan teman-teman yang lain. Ya ada musiknya, ya kadang ada narasinya. Kemudian saya bikin, ini seperti ini. Jadi biar nggak jenuh saya bikin yang lucu. Betul. Pada bagian-bagian tertentu ada bagian tema vlog gitu loh. Nah seperti itu. Jadi karena sudah terbiasa, akhirnya tidak dikonsep sebenarnya. Saya nggak pernah konsep, ya. Tapi ketika itu spontanitas saja. Ketika untuk saya kan wawancara itu. Oke. Ya, Mas saya wawancara, itu ketemu terus. Gimana? Okay. Mas Hendy, menurut Mas Hendy nih, tips sukses di YouTube versi Mas Hendy apa aja? Ya, kalau mungkin kita ngebuka di channel banyak banget yang menjelaskan gitu ya, berbagi tips. Tapi kalau dari versi Mas Hendy sendiri, sukses untuk menjadi seorang YouTuber itu apa saja? Hindari sub for sub. Ya, karena apa? Ketika kita minta seseorang untuk subscribe kita, nanti penonton kita ya orang-orang itu aja. Kita tidak pernah bangga dan itu dilarang oleh YouTube. Kemudian bikin yang different, bikin yang orang-orang butuh. Oke, kita bukan artis. Kalau artis nggak ada muatan edukasinya sih nggak apa-apa. Guyonan seperti itu pasti ditonton. Kita bukan artis, makanya setiap kali saya bikin video di situ harus ada edukasi. Ya, orang ketika nonton video kita, ya. Nah, ilmu-ilmu kita dapat dari Google dan lain-lain, Win. Apalagi kalau sudah pengalaman ya, bonsai, saya sudah begitu lama di bonsai itu sudah paham betul. Jadi enak saja masuk, ya pohon ini gitu, saya sudah hafal itu kan. Nah itu masuk. Kemudian amati, kita mau mainnya di mana nih? Misal kalau Mas Dahri ini mau bikin tutorial kecantikan, ya lihat dulu semua tutorial kecantikan seperti apa. Nah, ambil yang beda. Oke. Mungkin tutorial ini ya, make up ala zombie itu misalnya ya. Nah, itu. Kemudian selalu amati. Ya, paling tidak, kalau saya dulu pernah bikin setiap hari harus bikin video, karena ketika kita selalu muncul di video itu paling tidak itu membantu untuk subscriber biar cepat naiknya gitu. Yeah. Tapi kalau kita seminggu sekali bikin, 2 minggu sekali bikin, ya nggak akan ditonton. Ya, ini jadi kita jangan sampai bosen. Ya kita harus menjiwai, kita harus senang dulu. Tapi ketika kita bikin video kok
nggak seneng, terus bawaannya kita ingin mendapatkan dolar, ya sudahi saja. Yang ada capek ya? Capek. Kita bukan artis ya. Itu. Oke, berarti intinya bahwa sesuatu hal yang kita sajikan buat YouTube itu, buat orang-orang yang sedang berselancar di YouTube itu adalah sesuatu hal yang bersifat informasi dan edukasi ya, karena kita bukan artis gitu kan Mas Hendy. Nah, kalau hanya jalan-jalan, oke guys, saya di sini. Yang nonton siapa? Itu bukan artis gitu kan. Yang penting ketika saya selalu Bismillahirrahmanirrahim, ketika mau melakukan syuting pun karena saya Islam ya harus Bismillah. Ketika saya produksi saya harus Bismillah. Ketika saya upload ya Bismillah, berdoa ya. Semoga apa yang saya buat ini bermanfaat. Tapi intinya Mas Hendy, dari percakapan ini ada satu hal yang mungkin kadang suka terlupakan, bahwa doa di atas segalanya ya. Yap. Bukan 1% loh, Win. 99% itu doa. Oke, Mas Hendy. Satu pertanyaan terakhir nih Mas Hendy, sebelum kita akhiri. Mas Hendy, dalam mengerjakan konten-konten ini sendirian atau ada tim? Oke, saya bukan artis ya, dan saya tidak mengandalkan semua itu dolar. Saya terbiasa sendirian, nggak tahu nanti kalau memang sudah berkembang, sudah jutaan dan lain-lain, saya butuh tim ya. Tapi untuk paling tidak sampai sekarang ini saya sendirian gitu. Ya, jadi saya nge-shoot sendirian, syuting sendirian, ngedit sendirian, apapun sendirian. Tapi dari situ kita punya banyak pengalaman. Nanti kalau kita punya tim, kita nggak bisa dibohongin karena kita punya pengalaman itu. Kan di radio seperti itu, Win. Kita sudah dididik dulu di radio, kita harus ya, bisa semuanya. Nah, ya jadi ketika ada anak buah ngapusi, kita nggak bakal bisa dihapusi karena kita sudah melakukan itu. Nah, ini saya terapkan ilmu radio ke YouTube. Itu ya. Makanya terima kasih sekali sama TVP. Terima kasih Mas Hendy sudah meluangkan waktunya buat saya korek-korek ya. Buat saya korek-korek ilmunya yang sudah cukup berpengalaman lama di dunia YouTube. Mudah-mudahan saya juga nanti menyusul kayak Mas Hendy. Amin. Amin. Ya. Yang penting jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah ya. Bikin konten sebaik-baiknya. Ya, jadi jangan pernah patah semangat, jangan mikirin dolarnya. Kalau nanti dolarnya muncul dan banyak, itu alhamdulillah buah dari apa yang sudah kita kerjakan. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah memikirkan dolarnya, habisin sajalah, selesaikan sajalah, percuma ya, capek itu benar. Oke, siap. Jangan forsap ya. Oke. Nanti penontonnya itu. Oke Mas Hendy, terima kasih sekali untuk waktu sharingnya dan kita dapat pencerahan yang cukup banyak. Satu hal yang memang harus diingat bahwa ketika kita melakukan sesuatu, selain usaha yang maksimal, doa juga harus maksimal. Karena kalau usaha maksimal, yang di atas nggak kasih kehendak atau kasih kesempatan, ya kita bisa apa gitu kan? Semoga yang sekejap bermanfaat. Saya Hendy Noviadi, bye. Dan saya dari Iswanto. Sampai jumpa. Sukses selalu untuk Mas Hendy. Sukses juga untuk Dahri, bukan Erwin ya, untuk Dahri dari Iswanto. Oke.